Hello everyone, I'm Tiara, management student from University of Technopark Indonesia. So this is a second video about leadership material. Dan di sini kita akan belajar sifat-sifat pemimpin yang efektif. So, let's learn with me. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam organisasi, pemimpin bukan cuman sekedar jabatan struktural, tapi juga sosok yang ngasih inspirasi dan ngarahin perubahan. Jadi, penting buat setiap calon pemimpin, khususnya mahasiswa, buat paham dua hal utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin: sifat kepemimpinan dan keahlian kepemimpinan. Nah, next kita belajar apa aja sih sifat-sifat pemimpin yang efektif. Yang pertama itu ada integritas. Jadi pemimpin yang baik harus memiliki integritas yang tinggi, yaitu konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Integritas ini nyiptain kepercayaan dalam tim dan memastikan bahwa pemimpin bisa dijadiin panutan. Tanpa adanya integritas, mudah kehilangan kredibilitas. Yang kedua, kepercayaan diri atau self-confidence. Pemimpin harus yakin sama diri mereka sendiri dan keputusan yang mereka ambil. Kepercayaan diri ini bukan cuman artinya arogan, tapi lebih kepada sikap mantap dan tenang dalam mengambil tindakan, terutama di kondisi yang penuh tekanan. Yang ketiga, tanggung jawab. Pemimpin sejati nggak pernah ngelemparin kesalahannya kepada orang lain. Dia akan bertanggung jawab penuh atas keputusan dan dampaknya. Ini nunjukin kedewasaan dan kesiapan dalam memimpin. Yang keempat itu empati. Nah, ini salah satu yang penting banget dimiliki oleh pemimpin, karena ini adalah kemampuan untuk merasakan, memahami perasaan orang lain. Dan pemimpin yang empatik itu justru lebih mudah menjalin hubungan interpersonal dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Selanjutnya, nomor 5, konsistensi dan ketegasan. Nah, skill dan keputusan ini menciptakan prediktabilitas yang buat anggota tim jadi ngerasa secure atau aman. Namun, konsistensi juga harus disertai dengan ketegasan. Jadi, bisa ngambil sikap secara cepat dan tepat. Selanjutnya, keberanian mengambil resiko. Pemimpin harus berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Nggak semua keputusan itu bisa diambil dengan data-data yang valid atau lengkap. Jadi disinilah keberanian mereka diuji, terutama dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan. Yang ketujuh itu visioner. Pemimpin harus memiliki pandangan yang jauh ke depan. Ia nggak hanya fokus pada masalah saat ini, tapi juga mampu memikirkan masalah masa depan dan mengajak timnya untuk menuju ke sana dengan strategi yang terarah. Nah, selanjutnya itu rendah hati. Rendah hati, meskipun pemimpin ini memiliki otoritas dan wewenang, pemimpin juga harus tetap rendah hati dan terbuka terhadap kritik. Nah, sikap ini memperkuat hubungan dengan tim dan membuka ruang pertumbuhan yang baik. Nah, next material itu ada keahlian dasar pemimpin. Yang pertama itu technical skill. Ini mencakup pengetahuan dan kemampuan dalam bidang yang digeluti. Contohnya manajer keuangan ya harus bisa ngelesain laporan keuangan. Nah, jadi anggota timnya akan lebih dihormati karena dia dianggap kompeten. Yang kedua, keahlian interpersonal atau human skill. Jadi pemimpin wajib punya skill ini agar dapat berinteraksi secara efektif dengan orang lain dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Jadi dia bisa bangun kepercayaan dan mendengarkan secara aktif serta menyelesaikan konflik dengan baik. Yang ketiga itu keahlian konseptual. Nah, kemampuan ini berkaitan dengan berpikir strategis dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Jadi pemimpin itu harus mampu melihat hubungan antara bagian dalam organisasi dan merancang solusi jangka panjang. Yang keempat, kalian mengelola waktu. Nah, ini kita udah tahu lah ya, manajemen waktu itu penting banget buat pemimpin agar bisa prioritaskan bagi tugas dengan baik. Nah, yang kelima, kalian delegasi. Pemimpin yang hebat tahu mereka nggak harus ngerjain semuanya sendirian. Jadi, kemampuan untuk membagi atau mendelegasikan tugas ini akan jelas dan tepat untuk meningkatkan efisiensi tim serta membangun kepercayaan antar anggota. Nah, selanjutnya itu kalian dalam mengambil keputusan. Jadi harus ngambil keputusan yang cepat dan tepat buat nyelamatin organisasi dalam keadaan yang krisis. Jadi harus pintar menganalisis situasi seperti itu.
Selanjutnya kalian motivasi. Pemimpin harus tahu gimana cara memotivasi timnya dengan baik, memimpin dengan positif, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada level kepemimpinan. Level kepemimpinan itu ada 3. Level bawah atau supervisor team leader, ini lebih menekankan pada keahlian teknis atau human skill. Level menengah atau manager itu perpaduan antara human skill dan conceptual skill. Level atas atau eksekutif CEO itu fokus utama pada conceptual skill dan kepemimpinan strategis. So, itu dia materi tentang sifat dan kepemimpinan. I hope you enjoy learning with me in material leadership. See you in the next material leadership plan.